Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di Kabupaten Sragen dan kita sudah bersama Pak Soekarno, pengusaha minyak klenteng. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Soekarno tentang usahanya ini dan tentang minyak klentengnya itu seperti apa. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Selamat pagi Pak Soekarno. Pagi Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin tuh kan kita dapat informasi karena di Sragen tuh kan ada yang mengolah minyak dari biji klenteng atau biji randu ya. Kalau boleh tahu ini Pak, yang pertama, awalnya dulu memulai usaha minyak klenteng itu seperti apa dulu ceritanya? Awalnya dulu saya kan jualan kasur, kain kasur, sama kapuk. Terus saya prosesnya itu dulu sama kapuknya dulu cuma kasur sama kapuk. Lah habis itu kok ada biji klentengnya. Ya. Terus lama-lama kan buat dulunya cuma dibuang, nggak dipakai. Yang saya pakai cuma kapuknya saja, tak ambil kapuknya saja, kapuknya saja. Terus lama-lama banyak sekali, daripada dibuang, saya mencari informasi. Biji kapuk itu buat apa gitu. Teman-teman bilang bisa buat minyak Pak, tapi beli alatnya gimana ngonten. Terus saya nyupri ke tempatnya pabrik di Semarang. Saya lihat, saya kirim, tak buang ke sana ngirim. Terus jadi saya lihat, terus saya proses sendiri. Lah kok bisa keluar minyaknya, pemasarannya juga belum tahu, bungkilnya pemasarannya belum tahu. Lama-lama temen ada yang bilang ya ada Pak, antara kalau ampasnya klenteng itu namanya bungkil. Itu setornya di pabrik pakan ternak. Itu sudah tulisan saya hubungan terus berhubungan dengan lama-lama disuruh kontrak aja Pak, per tahun segini, sebulan minta berapa ton gitu. Tahun dijatah saya ini dijatah 120 ton. Dulu nggak kuat, nggak mampu, mesin saya kan cuma kecil. Mampu saya itu cuma 50 ton tiap bulan. Ampasnya. Terus minyaknya ini tertarik lagi. Teman bilang untuk minyak goreng aja Pak bisa, tapi alatnya saya nggak bisa bikin gini. Oh ya, tak kasih tahu teman saya itu biasa barangkali ada yang mengelola. Nah, saya ini jualnya curah Mas. Curah itu adalah arti setengah jadi, yang menjadi tangan kedua gitu. Jadi itu apa masih belum siap untuk dipakai ya? Betul, belum untuk dipakai. Jadi ada pemrosesan. Ya, ada pemrosesan 2 kali. Ada penyuringan, ada penyaringan gitu. Jualnya saya ini minyak curah setengah jadi gitu. Nah itu dimulainya itu tahun berapa sih Pak usaha pembuatan minyaknya? Itu kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun? Iya, 10 tahun. Tapi kalau kapasnya sendiri, usaha kapuknya itu? Iya, itu udah ada lama. Itu dulunya kan saya ngambil Mas. Dulunya kapasnya itu ngambil dari pati. Awalnya ngambil dari pati sudah jadi. Nah, terus lama-lama kok saya lihat prospeknya masa depannya bagus. Saya bikin blower sendiri. Blower sendiri. Saya beli mentah. Beli masih ada blongsongnya. Masih ada kulitnya, ada bijinya. Terus saya bikin blower. Itu saya blower. Antara ati sama klenteng sama yang bagus itu misah sendiri-sendiri gitu. Nah terus bijinya kan banyak Mas, bijinya itu kan banyak. Tontonan tuh setiap minggu tontonan. Saya per hari itu 5 kintal Mas bijinya. Bijinya saja 5 kintal? Bijinya 5 kintal per hari. Terus kalau 1 minggu sudah berapa? 6 ton ya? 3 ton. 3 ton. Nah terus itu dibuang Mas, itu dibuang cuma-cuma, masih dibuang cuma nggak tahu proses buat apa. Yang laku kan cuma kapuknya saja Mas. Nah, terus saya punya pikiran, mosok kayak gini kok dibuangi.
Terusan saya cari informasi teman, ya saudara, apa yang beli kelenteng itu di mana Mas? Nggak tahu itu barang kayak gitu apa laku gitu. Terus saya ngorek informasi temen itu sopir-sopir itu katanya di Semarang itu ada Pak, tapi lihat di media sosial aja ada gitu. Ya. Nah, yang jadi menariknya Pak, yang kelentengnya ini kan untuk kadar minyaknya, yang tadi 500 kilo itu jadi minyaknya itu berapa kilo sih? Nggih. 1 kintal Mas, itu kalau dijemur bagus bisa 20 kilo. Kalau dijemur bagus? Nggih, kalau kelentengnya bagus, dijemur kering kayak gitu bisa 20 kilo. Kalau langsung dimasuk di proses itu ya cuma 17 kilo gitu. Nah, prosesnya Pak dari awal ketika kelenteng itu datang ke sini itu bentuk kapuk dengan kelenteng atau masih bentuk biji buah randu? Awalnya cuma buah. Awalnya buah. Terus ada apa? Ada mesinnya saat proses itu. Sekarang kan mesin saya ini kekuatannya cuma Mas, 5 kintal per hari. Terus saya mendatangkan dari luar. Maksudnya dari Pati, dari Ponorogo, dari Nganjuk gitu. Terus mesin saya itu membutuhkan 2 ton per hari gitu loh. Oh, kapuknya. Kelentengnya Mas. Oh, kelentengnya. Minyaknya itu. Untuk minyaknya 2 ton. Iya, 2 ton ya. Nah, urutan Mbak, urutan prosesnya. Tadi kan berarti nyampe sini kapas dan kelenteng. Terus di blower. Oh, di blower nanti antara dipisahkan antara kapuk sama kelenteng sama ate itu kan ada mesinnya blowernya itu Mas. Oh iya. Setelah nanti didapat kelentengnya dijemur dulu. Itu berapa lama Pak jemurnya? Cuma jam-jaman Mas. Oh cuma jam? Jam-jaman 3 jam sudah bagus. Ya itu tujuannya dijemur untuk apa? Untuk mengeringkan kadar air. Oh untuk buang kadar airnya? Iya, kadar airnya. Oh, berarti bergantung sama matahari. Kalau musim hujan repot? Repot, nggak bisa jemur, istirahat. Jadi kalau musim kan sebenarnya ada Mas yang nawarin apa oven itu loh, tapi harganya mahal, saya belum mampu ya. Alami aja, maksudnya dijemur sama dijemur juga. Kalau 1 kotak tadi itu berapa kilo sih Pak? Yang tadi dijemur tadi itu? Itu buatnya ada yang kalau itu tinggal tenaganya full bisa 1 ton bisa. Mana penuh pelataran penuh itu ya, 1 ton bisa. Oh 1 ton. Nah setelah itu setelah dijemur masuk ke penggilingan. Penggilingan betul. Proses tadi di press itu yang bungkelnya keluar dari depan, sampingnya minyaknya gitu. Itu digilingnya hanya 1 kali atau harus 2 kali? Satu kali. Satu kali proses sudah mengeluarkan minyak sama ampasnya itu namanya bungkil. Itu nanti setelah itu ditampung di drum-drum itu. Oh iya. Sudah jadi dimasukkan di drum-drum, sudah ada yang ngambilin gitu. Nah kalau selama ini untuk penjualan ya alhamdulillah saat ini harga saat ini sekarang penjualan mudah, yang banyak yang cari mudah, terus harganya ini lebih harga tinggi. Dulunya kan awal-awalnya murah Mas, cuma 8.000 7.000 gitu. Terus musim-musim ini jadi 17. Itu karena ada pengaruhnya nggak Pak dengan naiknya harga minyak goreng? Pengaruh sekali. Iya, pengaruh sekali. Nah kalau setahu Bapak ini penggunaan minyak kelenteng ini dipakai buat apa sih Pak? Kalau saya itu kalau untuk konsumsi atau itu Mas, saya sepasnya belum tahu. Kalau orang yang saya beli itu, yang beli itu sama saya tak tanya itu, orang terus terang lah. Bilang katanya untuk dijual lagi. Kalau yang partai besar Mas, itu katanya sopirnya tak tanyai diekspor ke Jepang. Oh diekspor? Iya, diekspor ke Jepang. Kalau yang satu rit itu kan, kalau budal kalau 35 hari itu kan, kalau full terus itu bisa 6 ton Mas. Kalau diambil harian itu katanya ya untuk konsumsi, tapi terangnya nggak tahu Mas. Jadi selama ini, nah untuk ke pengolahannya Pak, itu kan masih curah ya istilahnya.
masih belum diolah lagi. Iya. Nah, berarti selama ini pun belum ada informasi ke Bapak baik dari dinas atau dari teman ini bisa dijadikan minyak terus dikemas gitu? Belum ada yang nawarin untuk, sebenarnya gini loh Mas. Sebenarnya kalau seandainya ada yang pengusaha lain suruh mau bikin jadi minyak jadi, saya malah suka sekali Mas. Iya. Karena untuk membantu masyarakat sekali. Kalau dari saya kan murah Mas, cuma seandainya saya 17. Iya. Kalau dijual konsumsi masyarakat kan bisa tak kurangi lagi, Iya. situ biar ringan. Iya. Masyarakat untuk membantu masyarakat gitu loh Mas. Iya. Tambah ringan lagi gitu loh. Enggak. Iya. Harga minyak goreng enggak selangit tingginya gitu. Iya. Maksudnya biar lebih ringan lah untuk mereka itu. Tapi belum ada Mas. Belum ada yang nawarin untuk kerjasama untuk proses minyak goreng itu belum ada. Iya. Padahal kalau setahu saya jadi kan minyak sawit itu kan yang paling murah, Pak. Nggih. Karena memang produksinya kan melimpah dan paling banyak. Nggih. Kalau yang agak lebih mahal kan minyak jagung, minyak kedelai, Nggih. minyak Kacang. bunga matahari, Nggih. kanola kan gitu kan itu Nggih, malah langka. jadi lebih mahal lagi gitu. Harusnya karena ini kelenteng ini kan juga tidak banyak jadi harusnya harganya bisa lebih mahal. Mahal, nggih. Lebih mahal. Ya tapi Iya, kan musim Mas, juga musiman. Kalau musim melimpah ya banyak, kalau nggak ada ya susah gitu loh. Nah, musim melimpahnya bulan apa, Pak? Bulan 12 sampai bulan 5 lah gitu. Ini musim melimpah berarti ini. Ya melimpah tapi kendala sama hujan. Oh, karena ini memang masih Hujan ada itu hujan. kalau hujan itu kan nggak bisa jemur kapas Mas. Oh iya. Nggih. Itu Repot asalnya. ya? Nggih, melimpah. Tapi nanti setelah tadi di Januari sampai Mei. Nggih. Bulan 12 sampai bulan 5 itu 12 sampai 5. Nggih. Lah setelah itu nanti tetap ada. ya ada tapi nggak melimpah. Ada. Oh. Pokoknya ya ada terus lah. Oh, randu itu berarti ada terus ya? Enggak, tapi kan dari sananya cuma buahnya setahun satu kali. Tapi kalau di daerah Pati sana kan memang dikhususkan Mas, di perkebunan randu itu banyak melimpah kalau di Pati itu. Selanjutnya Pak Soekarno untuk yang bungkilnya selama ini pemanfaatan bungkilnya itu untuk apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sudah dimanfaatkan sama pabrik Mas. Lah daripada untuk pabrik terus, saya kan punya kambing sendiri. Terus entah untuk campuran pakan kambing sendiri gitu Mas. Iya. Dan sebenarnya sudah dikontrak sama pabrik per bulan itu 50 ton. Iya. Terus saya kan punya ternak kambing sendiri, sebagian tak kasihkan kambing saya sendiri gitu Mas. Nah kalau penggunaannya itu dicampur sama apa? Ya kalau saya cuma orang peternak kecil Mas, cuma saya jajet jagung sama bungkil kelenteng itu namanya bungkil itu, sama katul dedak itu saya kasih tetes sedikit gitu kalau saya. Oh iya. Takarannya prosentasenya berapa itu? Gitu. Kalau saya punya saya sendiri nih untuk branding itu cuma 2%. Seandainya kalau untuk penggemukan kalau 20% itu sudah bagus sekali. Cepat besar sekali. Ya. Wah, iya. Jadi ini jadi salah satu potensi. Kebetulan Pak Soekarno juga budidaya kambing juga ya, Pak. Nggih. Nah, kalau harga saat ini, Pak. Oh, nggih. Jadi untuk bungkilnya berapa saat ini harga? Harga bungkilnya per kilo 3,5 Mas. Oh, saat ini 3.500. 3.500. Jadi nanti kalau kontak sudah berbeda lagi ya, itu kan karena mungkin permintaan nanti tambah banyak ya mungkin harga berbeda lagi. Ya sementara ini harganya di 3.500 per kilogram. Ya. Itu. Oh ya Pak, bisa disampaikan untuk yang kandungan proteinnya Pak? Iya. Kalau kandungannya protein itu kan saya nggak ngelabnya kan dokter peternakan, dokter pabrik. Bisa 37%. Ya, jadi kandungan protein bungkil kelenteng itu ternyata 37%. Yaitu bisa jadi referensi buat kita semua. Itu kan mengandung minyak, masih mengandung minyak Mas. Jadinya proteinnya yang paling besar itu kan minyak Mas. Iya. Jadinya masih ada minyaknya itu kan cepet untuk penggemukan cepet gitu loh. Ya, itu jadi menarik sekali. Iya. Ya.
Baik Pak Soekarno, untuk informasinya kita mengucapkan banyak terima kasih. Semoga usahanya semakin sukses. Nanti juga semoga untuk minyak kelentengnya bisa tambah pemasarannya dan untuk prosesnya bisa jadi lebih bagus lagi begitu. Ya, demikian warga Taniling TV, bincang-bincang kita dengan Pak Soekarno, pengusaha minyak kelenteng. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.